warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisa Firdausi Huria dengan nomor UKG 2018003159111, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya mengajar di SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Berikut video uji kinerja saya pada materi kimia hijau di kelas 10 atau fase I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya disiapkan terlebih dahulu dan kemudian dipimpin oleh doa. Boleh Ketua Kelas Raffi silakan dipimpin. Karena attention. Greeting. Good morning, Miss. Morning guys. Sebelum dimulai kegiatan hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Edis. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah siap menerima pembelajaran kimia hari ini? Siap. Oke, good. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah, masuk semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan mengulas kembali materi kita. Coba dilihat apa judulnya di sana. Jadi hari ini kita coba aplikasikan kimia hijau terhadap suatu masalah yang nantinya akan kalian pecahkan. Oke? Nah, sebelumnya coba diperhatikan dulu beberapa gambar yang saya punya di depan. Coba itu gambar apa? Ada yang mau berpendapat? Boleh angkat tangan. Siap saya, Miss. Siap itu Fahri, boleh pabrik. berdiri dulu. Siap itu pabrik kimia, Miss. Pabrik kimianya mengalami apa? Meledak. Oke. Ada, thank you Fahri, boleh duduk Siap. kembali. Ada gambar di situ ledakan pabrik kimia. Ya. Kemudian, kalau saya tanya, ini itu merupakan proses kimia yang menguntungkan atau merugikan? Merugikan ya. Next, saya punya gambar peristiwa apa ini? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Siap. Oke, Justice boleh berdiri. Gambar apa? Nak? Itu proses kimia fotosintesis, Miss. Proses kimia fotosintesis. Oke, boleh duduk kembali. Yang lain, kalau ini adalah peristiwa fotosintesis, berarti peristiwa kimia yang menguntungkan atau merugikan? Oke, menguntungkan ya. Next, saya punya lagi gambar yang ketiga. Apa ini? Coba dicermati. Saya, Miss. Oke, boleh, Anissa. Saya ini gambar pembakaran gas sempurna, yaitu letusan gunung berapi. Terus yang lain, ini ada apa ini? Asap? Apa ini? Asap pabrik. Oke, jadi di sini ada pembakaran gas sempurna yang berasal dari asap pabrik. Terus ini ada dari mana lagi selain dari asap pabrik? Dari asap kendaraan bermotor. Ini peristiwa kimia yang menguntungkan atau yang merugikan? Dari beberapa peran kimia dalam kehidupan kita, ternyata bisa kita ketahui bahwa ada peristiwa kimia yang menguntungkan, tapi juga ada peristiwa kimia yang merugikan. Next. Nah, di sini saya ada sebuah video, silahkan dicermati dulu videonya, kemudian nanti ada yang menceritakan isi video tersebut. Coba dicermati dulu. Meningkatnya aktivitas di kota-kota besar, terutama di ibu kota Jakarta, dapat meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan dan dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Aktivitas manusia seperti industri biasanya menghasilkan limbah yang sangat berbahaya, di mana limbah tersebut biasanya langsung dibuang di badan perairan. Limbah organik industri yang mencemari perairan akan menyebabkan nutrisi dalam perairan tersebut tidak stabil dan menyebabkan fenomena eutrofikasi. Eutrofikasi dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan alga secara tidak terkontrol serta dapat menurunkan kadar oksigen di dalam perairan. Selain hal tersebut,
eutrofikasi juga mempengaruhi ekosistem terumbu karang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ruswahyudi dan Purnomo pada tahun 2009 yang dilakukan di Pulau Payung, Pulau Bali, dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu Jakarta, menunjukkan bahwa terjadi perbedaan morfologi dan juga fungsional pada terumbu karang pada perairan yang terkena eutrofikasi. Kalian ingin tahu lebih dalam terkait perubahan terumbu karang yang disebabkan eutrofikasi? Kalian bisa klik link di description box untuk membaca artikel lengkapnya. Terima kasih sudah menonton. Tentang perkembangan aktivitas manusia di bumi, dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang tidak terkontrol yang menyebabkan mengurangnya oksigen di air. Oke, jadi betul apa yang dikatakan Anissa tadi. Tadi di video itu dijelaskan ada peristiwa eutrofikasi. Kira-kira penyebabnya apa tadi? Ada yang mau berpendapat? Boleh Rafa berdiri? Buangan limbah ke sungai atau ke lautan. Oke, good. Boleh duduk kembali. Betul ya, jadi tadi di video ini dijelaskan bahwa ada peristiwa pembuangan limbah ke sungai atau ke daerah perairannya yang mana kemudian bisa menyebabkan eutrofikasi ya. Nah, apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, tadi judulnya adalah tentang apa tadi? Jadi nanti kita coba melakukan analisis dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita analisis apakah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip kimia hijau. Ya, jadi dari video yang sudah saya tampilkan tadi, harapannya bisa memotivasi kalian ya untuk belajar hari ini bahwa banyak sekali peristiwa di lingkungan sekitar kita yang ternyata itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kimia hijau ya. Jadi nanti harapannya kalian punya motivasi untuk belajar dan bagaimana kalian bisa berupaya supaya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai itu bisa kita arahkan menjadi sesuai dengan prinsip kimia hijau. Oke, pada pagi hari ini yaitu yang pertama nanti saya harap kalian mampu menganalisis peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan prinsip kimia hijau. Kemudian yang kedua nanti saya harap kalian bisa menyimpulkan pemecahan masalah yang terkait juga dengan prinsip-prinsip kimia hijau ya. Sudah siap? Siap. Oke. Baik. Coba sekarang kalian perhatikan. Di sini saya punya sebuah infografis. Coba dicermati terlebih dahulu, kemudian silahkan berpendapat isi dari infografis ini apa. Silahkan, ada yang mau berpendapat? Boleh Arfi? Ini dulu nak. Isi infografis tersebut yaitu 5 negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Oke, good. Thank you Arvin, boleh duduk. Siap. Selain Arvin ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Farel boleh berdiri. Indonesia penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia. Oke, good. Jadi di infografis itu ada informasi bahwa Indonesia peringkat kedua penghasil sampah plastik terbesar. Ada lagi yang mau berpendapat isi infografisnya? Boleh berdiri Anisha. Jadi di infografis tersebut itu sumbernya dari sampah, dari kantong plastik sama dari sedotan. Oke, jadi sumber sampah plastik yang dihasilkan ada yang dari sedotan, kemudian ada dari kantong plastik, gitu ya. Baik, saya punya infografis yang kedua. Sekarang silahkan dicermati kembali nak, kira-kira infografis ini tentang apa? Ada yang mau berpendapat, boleh angkat tangan? Boleh, berdiri dulu Sasa. Menulis menjawab, lautan menjadi asam dan mengancam ekosistem laut. Oke, good. Jadi dari infografis ini ada informasi tentang bahwa lautan itu menjadi asam dan mengancam ekosistem laut ya. Kira-kira ada penyebabnya nggak sih di infografis itu? Ada yang mau berpendapat lagi? Boleh berdiri dulu Sally, boleh. Menjawab, itu berasal dari limbah pabrik yang dibuang ke perairan. Oke, jadi betul ya. Di sini ada gambar nih, ada gambar limbah pabrik ya. Nah, dari limbah pabrik yang dibuang ke perairan itu bisa menyebabkan mengancam ekosistem laut. Kira-kira ada dampak lain nggak? Apa dampak lainnya? Oke, kalau kamu lihat di sini ada ikan-ikan mati, terus apa lagi? Lautnya menjadi tercemar. Nah, dari
akan coba kita analisis ya. Kemudian kita cari pemecahan solusinya. Oke? Siap? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Oke. Sekarang kita berdiskusi ya. Jadi silahkan berkelompok. Di sini sudah ada saya bagi pembagian kelompoknya. Silahkan dicermati. Kemudian silahkan bergabung dengan kelompoknya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, nanti kelompok 7 ada di tengah. Sampai sini bisa dipahami? Oke, ya silahkan bergerak membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, ini juga. Nanti kalau kursinya kurang, kursi silakan. Baik, sudah di kelompoknya masing-masing? Oke, kelompok 1 mana? Oke, 2, ke 3, ke 4, ya, 5, oke, 6, 7, oke. Silahkan sekarang HP-nya, ya, HP-nya boleh digunakan untuk melakukan pencarian informasi, ya. Jadi silahkan kalian berinteraksi, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya, tapi HP-nya digunakan dengan bijak, ya. Kalau nanti ketahuan ada HP yang digunakan tidak semestinya, maka akan saya berikan punishment, ya. Jadi silahkan HP-nya diambil, setiap kelompok bergantian, ya. Setiap kelompok bergantian, kelompok 1 dulu ambil HP, kelompok 2, kelompok 3 diambil HP-nya, kemudian silahkan nanti digunakan sebagai bahan untuk pencarian informasi. Ayo, boleh gantian dari kelompok 1 dulu, silahkan HP-nya boleh diambil. Nah, kelompok 1 silahkan gantian. Jadi sekarang akan saya bagikan LKPD-nya. Silakan nanti dibagi. Kemudian nanti silakan kita cermati bersama apa yang harus kalian kerjakan. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Siap. Oke. Kelompok 2. Iya, kelompok 1. Baik, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu penyelidikan
secara berkelompok. Silahkan LKPD-nya dibuka ya. Silahkan LKPD-nya dibuka di halaman 6. Di sana saya punya infografis lagi ya. Silahkan sekarang bersama dengan kelompoknya berdiskusi ya. Jadi silahkan melakukan diskusi, silahkan melakukan kajian literatur atau silahkan melakukan literasi baik dari bahan ajar yang sudah saya bagikan atau dari internet boleh ya. Yang penting nanti ketika kalian mendapatkan informasi jangan lupa sumbernya ditulis ya. Kalau dari internet silakan webnya apa ditulis ya. Jadi nanti silahkan diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian ya tentang permasalahan apa yang ada di LKPD-nya ya. Silahkan membuat rumusan masalahnya terlebih dahulu. Boleh sekarang di aksi, silahkan diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Dilihat permasalahannya apa, ya. Kemudian penyebab permasalahan tersebut apa, dan yang terakhir dampak. Setelah itu silahkan membuat dan menyusun rumusan masalahnya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, boleh berdiskusi sekarang. Baik, jadi berdasarkan diskusi yang sudah kalian lakukan, nanti silahkan dikaitkan ya, dikaitkan juga dengan program pembangunan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh PBB ya. Kemudian dikaitkan juga dengan 12 prinsip kimia hijau ya. Jadi nanti dalam membuat rumusan masalah dan dalam mencari solusi pemecahan masalahnya jangan lupa dikaitkan dengan program pembangunan berkelanjutan yang akan dicanangkan oleh PBB dan dengan 12 prinsip kimia hijau. Silahkan kelompok mana yang mau menyampaikan pendapatnya terkait analisis masalah. Jadi kalian sudah berhasil menemukan masalahnya kira-kira tentang apa. Yuk, boleh kelompok mana yang mau berpendapat? Silahkan kelompok 7. Jadi permasalahannya yaitu rusaknya ekosistem laut. Penyebab dari masalah tersebut yaitu sampah plastik dan pembuangan limbah pabrik. Dan dampak dari permasalahan tersebut ikan di laut mati dan laut menjadi tercemar, yaitu eutrofikasi. Oke, good, thank you Rehan. Jadi betul ya apa yang dikatakan kelompok 7 tadi. Jadi permasalahan yang akan kita angkat hari ini yaitu tentang rusaknya ekosistem laut ya. Nah, di sini kalian sebagai taruna-taruni yang berwawasan bahari, harapannya bisa punya ilmu terkait dengan kelautan yang mana nantinya bisa dikaitkan dengan kimia ya. Jadi supaya nanti ilmu yang kalian dapat itu bisa lebih bermanfaat ya. Kalian kan di sini anak tua nih, ya kan, yang suka menerjang ombak menembus badai ya kan. Yang hidupnya kita banyak membahas tentang kelautan. Jadi pembelajaran kimia kita di sini saya kaitkan juga dengan pembelajaran baharian supaya bisa match gitu, bisa kalian aplikasikan juga. Oke. Nah, yang kedua sekarang rumusan masalahnya. Kelompok mana yang mau berpendapat soal rumusan masalahnya? Boleh? Rumusan masalah dari kelompok pertama, bagaimana peran kimia hijau untuk menyelesaikan masalah rusaknya ekosistem laut. Oke, bagaimana peran kimia hijau untuk menyelesaikan masalah rusaknya ekosistem laut? Good. Ada kelompok lain yang mau berpendapat? Boleh berdiri kelompok berapa? 5 ya? Ya, silakan. Yang keras. Kimia hijau dapat bermanfaat untuk menjadi solusi permasalahan rusaknya ekosistem perairan. Dari beberapa rumusan masalah yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 5 tadi, yang lain gimana? Mirip-mirip nggak? Oke, sekarang bisa dilanjutkan diskusinya terkait dengan bagaimana
Sudah siap untuk presentasi berarti? Oke, silahkan sekarang disajikan ke depan. Silahkan dipresentasikan hasil dari pemecahan masalah yang sudah kalian diskusikan bersama. Kelompok mana yang mau presentasi ke depan? Kelompok 1. Oke, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang solusi penyelesaian masalah. Beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan rusaknya ekosistem laut, yaitu pencegahan terhadap limbah plastik, dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu memilih sampah berdasarkan jenisnya. Yang kedua, melakukan daur ulang sampah plastik dengan menggunakan plastik menjadi barang lain yang bermanfaat seperti tas, hiasan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan dan menggantinya dengan bahan lain yang lebih ramah lingkungan seperti tas dari kain, wadah makanan dari kertas. Yang kelima, memanfaatkan kembali bahan plastik yang sudah dipakai. Yang keenam, memperbaiki barang-barang plastik yang rusak agar tidak kembali barang plastik yang baru. Yang terakhir, mengolah bahan plastik menjadi bahan bakar. Oke, dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, ada tanggapan dari audiens atau dari kelompok lain? Mohon izin bertanya, cara memilah sampah itu bagaimana? Silakan kelompok 1 ditanggapi pertanyaan dari Farel tadi. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Farel. Sampah dipilah menjadi dua, yaitu anorganik dan organik. Anorganik contohnya kertas dan plastik. Kalau organik seperti bekas makan makanan dan bekas sayuran. Oke, gimana Farel? Siap. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Tentang permasalahan kimia hijau. Jadi, di sini kami akan menjelaskan solusi penyelesaian masalah dari kimia hijau. Pada permasalahan limbah industri dilakukan pencegahan dan pengelolaan limbah, yaitu menggunakan mikroorganisme sebagai agen biodegradasi agar tidak mencemari lingkungan laut. Oke, dan jadi dari kelompok 3 ini untuk mengatasi permasalahan yang kedua ya, yang permasalahan limbah pabrik tadi. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Kondisi bertanya. Boleh, silahkan. Dari solusi kelompok kalian, apakah limbahnya boleh dibuang ke lautan? Kelompok 3 ditanggapi pertanyaan dari Rafa. Mohon izin menjawab, boleh. Tapi harus diolah secara ketat agar tidak mengandung bahan pencemaran. Oke, jadi boleh ya, asalkan harus seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, diolah dulu supaya ketika dibuang itu tidak mengandung bahan pencemar, sehingga tidak mencemari perairan dan tidak mencemari laut. Oke, gimana Rafa? Sudah bisa diterima? Oke. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silahkan ada kelompok lain yang mau mempresentasikan hasil diskusinya.
pertama itu tentang pencegahan limbah. Pencegahan limbah plastik dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 6R, yang meliputi reuse, recycle, reduce, replace, refill, dan repair. Dan dengan demikian diharapkan limbah sampah plastik dapat berkurang dan ekosistem laut terjaga sehingga program berkelanjutan PBB terkait konservasi laut dapat diwujudkan. Prinsip 10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan bahan kimia dan produk yang dihasilkan industri harapannya merupakan bahan yang terdegradasi. Selain itu, hasil buangan industri perlu diolah agar tidak terakumulasi dan menjadi pencemar ketika dibuang ke lingkungan. Dengan demikian diharapkan limbah tidak terakumulasi dalam laut dan tidak merusak ekosistem laut. Oke, jadi dari yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi, prinsip yang keberapa kelompok 6? Prinsip kimia hijaunya prinsip yang keberapa? Yang pertama dan 10. Oke, jadi prinsip kimia hijau yang pertama dan yang ke-10. Yang pertama itu mencegah limbah, ya. Yang ke-10 apa? Mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi. Oke, mendesain bahan kimia dan produk yang mudah terdegradasi. Kelompok yang lain setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 6? Oke, good. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing, ya. Sudah tahu tadi solusi dari permasalahannya seperti apa. Nah, sekarang mari kita lakukan evaluasi. Jadi bagaimana tadi kita berproses, kemudian ada kendala atau tidak. Kira-kira kelompok mana yang mau mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, boleh silahkan kelompok 5 ya. Ya, gimana evaluasi kegiatan pembelajarannya, Nak? Pada proses pemecahan masalah telah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu menganalisis permasalahan, penyebab dan dampaknya terkait rusaknya ekosistem laut, membuat rumusan masalah dan hipotesis untuk permasalahan limbah plastik dan limbah industri, mencari solusi pemecahan masalah melalui studi literatur baik buku maupun internet, menuliskan hasil pemecahan masalah yang dikaitkan dengan materi prinsip-prinsip kimia hijau. Baik, jadi betul ya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Tadi kalian sudah menganalisis masalahnya apa, ya kan? Kemudian membuat rumusan masalah. Habis itu mencari solusinya, dan sekarang yang terakhir mengevaluasi kegiatan yang sudah kalian lakukan. Baik, dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, tadi proses diskusinya ada kelompok yang mengalami kendala? Aman semuanya? Diskusinya berjalan dengan lancar? Semuanya ikut diskusi ya, anggota kelompoknya ya? Oke, good. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita? Saya, Miss. Ya, silakan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan rusaknya ekosistem laut disebabkan oleh sampah plastik dan limbah industri. Prinsip kimia hijau yang perlu dilaksanakan yaitu prinsip pertama pencegahan limbah dan prinsip ke-10 mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Oke, good. Thank you, Nurul. Boleh kembali. Oke, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Nuno. Kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu jadi dari dua permasalahan tadi kalian sudah menganalisis ada permasalahan sampah plastik. Kemudian yang kedua ada permasalahan limbah industri, yang mana dua permasalahan ini bisa menyebabkan rusaknya ekosistem laut ya. Nah, kaitannya dengan kimia hijau apa? Untuk mencegah, maka kita perlu menerapkan prinsip kimia hijau yang pertama, yaitu mencegah limbah, dan prinsip kimia hijau yang ke-10 yaitu desain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Oke? Jadi seperti itu kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, sekarang kita sudah ada di tahap akhir. Kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Jadi silakan yuk bangkunya diubah, diluruskan lagi. Duduk satu-satu. Saya mau memberikan soal evaluasi. Yuk silakan diubah bangkunya lagi, Nak.
Luruskan lagi satu-satu. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 15 menit. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, silakan kerjakan ya. Ke belakang ya, nanti bagikan. Oke, waktunya sudah habis. Boleh dikumpulkan dari belakang. Silahkan kertasnya dibawa ke depan. Yuk. Berdepan. Ya. Terus dikumpulkan ke saya. Sini. Oke, terima kasih. Sudah diberi nama semua ya? Oke, sudah semua dikumpulkan soal evaluasinya? Bagaimana perasaannya? Oke, jadi semuanya merasa senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini ya? Kenapa kira-kira Pak senang? Karena asik. Bisa belajar kimia. Oke. Oh ya, bisa tahu kimia hijau. Ada TV. Ini kota namanya. Oke, jadi tadi kalian sudah mengaitkan ilmu kimia juga dengan ilmu bahari ya, yang mana itu adalah identitas kita sebagai taruna SMA Hang Tuah 5. Sukses buat kalian semua. Terima kasih sudah berusaha dengan terima kasih atas segala usaha yang dilakukan, terima kasih kerjasamanya, terima kasih atas segala usaha yang sudah kalian lakukan untuk belajar ya. Oke, jadi jangan lupa minggu depan kita persiapan untuk kegiatan penilaian akhir semester ya. Disiapkan belajarnya supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jangan lupa juga penugasannya untuk poster kimia hijau nanti dikerjakan juga ya. Untuk hari ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipimpin doa dan disiapkan untuk menutup kegiatan pembelajaran ini. Oke, see you guys. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Etis.